ini untuk SPT saya. Tentang ini ya, tes cerita inspiratif di kelas 9. Kira-kira jam berapa ini sosial pembelajarannya metode tanya jawab, wawancara, diskusi ya. Kita disiapkan? Sudah siap. Bisa di Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita mulai belajar, silakan duduk kembali dulu. Coba yang ada sampah di bawah tempat duduknya dipungut dulu. Kalau ada sampah silakan dipungut. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali dengan sopan dan tertib. Atur posisi duduknya yang rapi yang bagus. Oh ya, sebelum kita mulai belajar, anak-anak, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, Dizan, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Berdoakannya berilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam hati dengan mengumpulkan segala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, saya akan absensi dulu ya. Ahmad Hamid, Pak. Haryatul Mahia, Hendra Adi Permana, Hidayat, Hidayat Sakit. Ya, Hidayat Sakit kita doakan mudah-mudahan hari ini atau besoknya tetap akan sehat selalu ya. Ini Maria, Wediana. Oke, kita mulai. Salam bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai teks diskusi, yaitu tentang unsur kebahasaan teks diskusi. Salah satu bahasa di dalam teks diskusi itu adalah konjungsi. Apa itu fungsi konjungsi? Coba Nurul bilang. Fungsi konjungsi adalah untuk menghubungkan kata dan kata, kalimat dengan kalimat menjadi sebuah paragraf. Bagaimana anak-anak? Betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh diskusi materi yang kemarin. Contoh diskusi itu kira-kira masih ingat? Masih ingat. Coba siapa yang tahu apa saja contoh dari konjungsi? Hamidin coba. Contoh-contoh konjungsi adalah dan, atau, tetapi. Ya bagus. Berikan tepuk tangan untuk Hamidin. Dan itu materi yang kemarin yang sudah kita bahas mengenai teks diskusi tentang unsur kebahasaan teks diskusi. Pada pertemuan kali ini, jadi kita akan membahas materi yang baru, materi sesuatu yang baru. Mau tahu apa itu? Mau. Sebelumnya saya tanya dulu ya kepada anak-anak semua. Anak-anak pernah nonton sinetron? Pernah. Anak-anak pernah nonton film? Pernah. Kemudian anak-anakmu sekalian juga pernah membaca cerita? Pernah. Nah, kalau gitu salah seorang saya minta maju untuk bercerita sedikit aja tentang pengalamannya. Siapa yang mau? Siti Maryam, coba silakan. Coba maju. Ananda Siti Maryam pernah membaca cerita ya? Pernah. Kira-kira cerita apa yang dibaca? Sosok cakrawala. Sosok Cakrawala. Apakah Siti Maryam di situ termotivasi dan terinspirasi? Coba diceritakan sedikit tentang cerita tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan menceritakan sebuah novel yang pernah saya baca mengenai sosok Cakrawala. Sosok Cakrawala adalah anak yatim sebelum ibunya menikah dengan ayah tirinya yang sekarang. Kira-kira apa inspirasi yang Anda dapatkan? Kita bisa menghadapi masalah kita dengan tersenyum dan harus bersabar. Ya. Oh ya, terima kasih, berikan tepuk tangan. Tahu enggak? Apa materinya? Cerita inspiratif. Ya, betul. Yang benar adalah teks cerita. Nah, itu materinya. Yang kedua atau nomor 4 di teks kelas yaitu menyebutkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan diingat. Melalui tayangan video nanti, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks cerita inspiratif. Anak-anak bisa dipahami semua? Bisa. Nah, kalau bisa, untuk lebih menyemangati lagi, coba saya minta anak-anak semua untuk berdiri. Ya. Kami cerdas. Kami hebat. Kami cerdas. Kami cerdas dan hebat. Kami hebat. Kami cerdas. Kami cerdas dan hebat. Kompak. Silakan disimak ya videonya. Oke, silakan kita saksikan bersama tayangan videonya. Ini adalah ibuku. Ibu yang sangat aku sayang. Kreatif itu adalah cerita baik berupa fiksi maupun non fiksi yang isinya itu kita terinspirasi atau termotivasi. Itu adalah pengertian dari teks cerita inspiratif. Anak-anak semua bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana unsur-unsur dari teks cerita inspiratif melalui tayangan video yang tadi. Yang pertama melalui tema dulu. Dari tema, dari tayangan video tadi, kira-kira apa temanya? Ibu. Silakan angkat tangan. Temanya kira-kira apa? Nah, silakan Siti Maryam. Pengorbanan perjuangan seorang ibu. Perjuangan seorang ibu bagaimana, Nana? Kira-kira betul atau salah? Betul. Terus berikan tepuk tangan untuk anak-anak Siti Maryam. Benar bahwa tema dari video yang tadi itu adalah pengorbanan seorang ibu atau perjuangan seorang ibu dalam menghidupi anak si mata wayang atau anak tunggalnya. Kan kalian saksikan tadi, ya? Nah, untuk mengetahui tema dari tema itu adalah sebenarnya gagasan atau ide pokok atau pokok permasalahan di dalam cerita, itulah yang dinamakan dengan tema. Anak-anakku bisa kalian mengerti? Bisa. Oke, bagus. Kemudian kita lanjutkan ke unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh di dalam cerita inspiratif tadi. Ada semua siapa yang tahu tokohnya? Angkat tangan. Nanda lagi. Tokohnya siapa saja? Ibu dan anak. Bagaimana? Betul atau salah? Silakan tonton videonya. Apa betul ibu dan anak? Ya, si ibu di situ dia dagang kue. Itu ya, betul kan tadi? Kemudian yang kedua dia menyetrika. Kemudian selain itu dia juga menjahit. Nah, sosok ibu di situ orangnya kayak bagaimana karakternya? Nah, coba Ustazah bilang. Pekerja keras, bagus, betul. Ya, itulah jawaban yang benar. Selain jawaban Nanda dan jawaban Ustazah bilang, jadi itu sudah kedua
kedua-dua jawaban tersebut adalah betul. Bahwa tokoh ibu di situ wataknya adalah pekerja keras, kemudian yang kedua adalah penyabar dan penyayang. Jadi itulah watak dari tokoh ibu. Angkat tangan, berdiri. Midin. Ayo. Tempatnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Betul atau salah? Jadikan jawaban kepada kalian berdiri. Ada yang bertanya? Sudah jelas semua? Semangat dong, sudah jelas semua? Bagus. Kalau sudah jelas, sekarang kita akan membentuk kelompok. Jadi kalian akan saya bentuk kelompok yang sama dengan kelompok yang kemarin. Silakan gabung bersama kelompok masing-masing. Jadi saya akan membagikan lembar kerja, ada teks cerita inspiratif, kemudian di sini juga di baliknya ada lembar kerja, dijawab ya, dijawab, didiskusikan, kemudian dijawab sesuai dengan apa yang kalian pahami tentang materi yang tadi. Bagaimana anak-anak, siap? Siap. Oke, saya bagikan ya. Ini untuk kelompok panggil dulu. Oke, kita mulai dari kelompok drama. Kemudian kelompok puisi. Siapa? Kelompok pantun. Siapa? Kelompok cerpen. Siapa? Oke, kalian semua sudah siap. Berikan tepuk tangan dulu ke semuanya. Sudah jadi? Kelompok pantun mendapatkan bonus 7. Bagaimana kelompok belum jadi? Baik, kita tunggu. Oke, sudah jadi semua. Silakan berikan tepuk tangan. Kalian sudah jadi. Jadi kita yang sudah jadi pertama berarti dia yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi yang jadi pertama adalah kelompok yang jadi pertama adalah kelompok cerpen. Kita kelompok cerpen maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Inspiratif yang berjudul Sedekah. Tema yang cocok untuk cerita inspiratif sedekah adalah pengalaman Budiman memberikan sedekah dengan alur yang maju karena ceritanya dimulai dari pertama pengenalan diri, kedua tahap peristiwa, ketiga tahap munculnya konflik, keempat tahap konflik penyelesaian. Setting latar tempatnya toko swalayan, ATM, gerobak gorengan, warung latar waktu sore hari, latar suasana mengharukan. Tokoh Budiman, istrinya Budiman, pengemis, putrinya pengemis, dan putrinya Budiman. Untuk wataknya Budiman mempunyai sifat yang baik karena mau bersedekah ke pengemis tersebut dari hasil gajiannya dan kurang bersyukur. Istrinya Budiman sedikit pelit dan kurang bersyukur. Pengemis penyabar, tidak cepat putus asa. Anaknya pengemis, dia juga mempunyai sifat yang sabar dikarenakan bisa bertahan walaupun sangat lapar. Anaknya Budiman mempunyai sifat yang penurut. Sudut pandangnya, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku ketiga karena dalam cerita banyak menggunakan dia.
Berbagilah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan bersyukurlah terhadap apa yang telah diterima dari diri. Karena bisa jadi ada orang lain yang masih menunggu seberuntung kita. Silakan saudari Nanda Apriana. Bisa diulangi temanya tadi? Nah, kalau menurut kelompok kami, tema dari cerita inspiratif yang berjudul Sedekah tadi ialah hikmah dari si penulis. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok cerpen untuk menutup presentasinya. Oke, hanya itu dapat kami bacakan dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika apabila ada banyak salah di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok cerpen. Ya, anak-anakku semua. Jadi tadi sudah untuk kelompok cerpen mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang teks cerita inspiratif yang berjudul Sedekah. Kemudian tadi ada teman kalian yang menanggapinya tentang tema, Nanda menanggapi tentang tema, kemudian Siti Maryam juga menanggapi tentang tema. Jadi setelah saya dengar tadi bahwa tema dari ketiga kelompok ini ada yang berbeda. Menurut kelompok Siti Maryam, temanya adalah hidayah. Kemudian kelompok Nanda, temanya adalah Hikmah dari si penulis. ya, Hikmah dari si penulis. hikmah dari si kumis. Kemudian kelompoknya cerpen tadi, temanya adalah tentang Budiman memberikan sedekah. pengalaman Budiman memberikan sedekah. pengalaman Budiman berbuat sedekah. Oke. Nah, dari tema-tema yang sudah kalian sebutkan tadi, dari rata-rata sebenarnya hampir betul. Dari hampir betul, tetapi ada kelompok yang paling betul, yaitu kelompok dari cerpen. Berikan tepuk tangan untuk kelompok cerpen. Ya, anak-anak semua, untuk presentasi kelompok saya kira sudah selesai, sudah cukup. Jadi untuk materi dari teks cerita inspiratif ini, yang pertama adalah mengenai pengertian dari teks cerita inspiratif, bahwa cerita inspiratif itu adalah cerita baik itu fiksi maupun non fiksi yang isinya itu berupa motivasi, yang berupa inspirasi. Itu adalah pengertian dari teks cerita inspiratif. Kemudian adapun unsur-unsur dari teks cerita inspiratif itu antara lain yang pertama adalah tema, kemudian yang kedua adalah alur, yang ketiga setting, kemudian yang keempat ada tokoh dan perwatakan, yang kelima ada amanat. Ya, jadi diingat-ingat anakku semua ya, bahwa di dalam teks cerita inspiratif itu ada 5 unsurnya. Yang pertama adalah apa? Tema. Yang kedua alur. Yang ketiga setting. Yang keempat, yang kelima sudut pandang. Kemudian ada juga amanat. Ya sudah, silakan berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, untuk materi pelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerita inspiratif saya kira sudah cukup. Jadi untuk materi yang akan datang, kita masih membahas tentang teks cerita inspiratif, yaitu tentang bagaimana menulis sebuah cerita inspiratif pada pertemuan yang akan datang. Sebelum Pak Guru akhiri pelajaran bahasa Indonesia hari ini, jadi silakan anak-anakku semua terlebih dahulu kita baca doa bersama. Marilah kita tutup bacaan kepada ayah ibu yang saya melapaskan alhamdulillah. Ya, untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar yang rajin ya anak semua.
Pak Sabri ya, tadi kita sudah melaksanakan supervisi di kelas. Saya menyaksikan, melihat bahwa pembelajarannya di kelas itu sangat bagus sekali, penguasaan kelasnya bagus. Terus siswanya juga aktif. Cuman di sini ada beberapa yang saya ini nilai masih kurang, terutama di bagian penutupnya ya, masih ada beberapa yang lupa disampaikan atau mungkin waktunya yang sudah mepet. Jadi dari pertemuan tadi, kira-kira bagaimana perasaan dari Pak Sardi sendiri yang menyampaikan materi tentang unsur-unsur teks cerita inspiratif? Dari semua pembelajaran, jadi untuk hari ini di kelas 9B saya sangat puas sekali untuk pembelajaran hari ini. Jadi memang betul tadi saya di biaran penutup ada kelupaan. Di situ saya lupa memberikan reward bagi anak-anak. Kemudian yang selanjutnya saya juga lupa untuk mengumpulkan lembar kerja dari siswa tadi. Jadi diusahakan untuk pertemuan berikutnya supaya semua apa yang tertuangkan di dalam rencana pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.